Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan coba latihan soal kaidah pencacahan. Jadi kaidah pencacahan itu ada kaidah penjumlahan, ada kaidah perkalian atau filling slot, ada permutasi, ada kombinasi. Nah, jadi kaidah pencacahan itu ada 4 ya: penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Oke, kita coba ke soal pertama. Putra seorang pelajar SMK swasta di Purwokerto. Putra memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah. Antara lain sepedanya ada sepeda mini, sepeda gunung, sepeda motor ada Yamaha, Honda, Suzuki, sama mobil sedan Kijang pick up. Pertanyaannya, berapa banyak cara Putra untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Oke, untuk dari rumah ke sekolah kan dia cukup pakai salah satu aja ya. Contohnya sepeda mini atau sepeda gunung, atau dia kalau pakai motor dia pakai Yamaha atau Honda atau Suzuki. Dia nggak mungkin dong abis dia pakai sepeda mini terus dia pakai motor Honda gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi pilih salah satu aja gitu kan. Nah, berhubung sepeda itu ada 2 jenis gitu ya, lalu motor ada 3 jenis atau 3 pilihan, lalu mobil ada 3 jenis juga. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Nah, kenapa ditambahkan? Karena dia cuma pakai salah satu aja. Sepeda mini aja, atau sepeda gunung aja, atau motor Yamaha aja, atau mobil sedan aja seperti itu. Jadi ini tinggal ditambahkan. 2 tambah 3 tambah 3 hasilnya adalah bagus. Hasilnya 8. Ada 8 cara yang bisa dipilih oleh Putra untuk sampai ke sekolah gitu. Oke, contoh soal selanjutnya. Raden memiliki 3 buah sepatu, 5 buah kaos kaki, dan 2 buah tali sepatu. Berapa banyak cara Raden dapat memakai sepatu, kaos kaki, dan tali? Nah, si Raden ini yang ditanya berapa banyak cara pakai sepatu dan gitu kan ya, kaos kaki dan tali sepatu. Nah, semua benda ini harus dipakai sama si Raden, gitu kan ya. Maka sepatu ada berapa kemungkinan? Ada 3 kemungkinan. Kaos kaki bagus, ada 5 kemungkinan. Tali sepatu ada 2 kemungkinan. Karena semuanya harus dipakai, nggak boleh sepatu aja atau kaos kaki aja atau tali sepatu aja, maka ini jadi kaidah perkalian. Karena semuanya dipakai, sepatu dan kaos kaki dan tali sepatu gitu. 3 kali 5, 15 kali 2, 30. Wah, berarti ada 30 cara atau 30 kemungkinan yang bisa dipilih Raden. Gitu. Oke, soal selanjutnya. Andi dan Budi pergi menonton konser musik di suatu stadion yang mempunyai 5 pintu. Oke, pintunya ada 5 ya stadionnya ya. Mereka masuk dari pintu yang sama. Masuknya sama, tapi keluar dari pintu yang berbeda. Banyak cara yang dapat mereka lakukan adalah, berarti ada 2 kegiatan. Yang pertama ada masuk, yaitu dengan pintu yang sama, lalu keluar dengan pintu yang berbeda gitu ya. Nah, kita urus yang masuk dulu. Karena dia masuknya bareng gitu kan ya, berarti cuma ada 5 cara. Kok bisa gitu? Iya. Apakah pintu 1 atau pintu 2 atau pintu 3 atau pintu 4 atau pintu 5 gitu kan? Berarti ada 5 cara yang bisa ditempuh. Pintu 1 atau pintu 2 atau pintu 3 atau pintu 4 atau pintu 5. Nah, gitu. Karena dia berhubung masuknya bareng ya, karena pakai pintu yang sama. Nah, sekarang keluarnya dia pakai pintu yang berbeda. Nah, sebelumnya ini tuh masuk permutasi atau kombinasi sih? Kita cek ya. Nah, kemungkinan pertama nih, kita bikin kemungkinan pertama. Nah, si Andi keluar dari pintu pertama gitu kan ya. Budi keluar dari pintu kedua. Nah, kita buat 2 kemungkinan kedua gitu ya. Untuk ngecek doang nih ya, apakah ini permutasi atau kombinasi. Kita pakai 1, 2 tapi kita balik. 2, 1. Kemungkinan pertama, si Andi keluar dari pintu 1, si Budi keluar dari pintu 2. Kemungkinan kedua, si Andi keluar dari pintu 2, Budi keluar dari pintu ke 1. Beda ya? Beda. Karena beda dia masuk permutasi. Nah, kalau permutasi gampangnya pakai apa? Filling slot. Nah, jadi kita nyediain slot nih. Slotnya apa? Slotnya si pintunya. Pintu yang mau dipakai berapa? Ada 2 ya? 1, 2.
Ini pintu buat si Andi, pintu Andi gitu ya. Nah, ini pintu untuk si Budi. Nah, untuk si Andi, kita coba ada 5 kemungkinan. 5 cara atau 5 kemungkinan. Jadi si Andi bisa milih dulu nih. Pintu 1, 2, 3, 4 atau 5 gitu kan ya. Nah, untuk si Budi karena satu pintunya udah dipakai, maka sisa pintunya cuma ada 4 cara gitu kan ya. Nah, kenapa cuma 4? Karena satu udah dipakai sama si Andi. Kenapa seperti itu, Pak? Iya kan mereka keluar dari pintu yang berbeda gitu. Nah, itu tinggal dikalikan aja. 5 kali 4 20. Nah, sekarang masuknya 5 cara, keluarnya 20 cara. Kan kalimatnya masuk dan keluar gitu ya. Dua-duanya harus dilakukan kegiatannya. Masuknya ada 5 cara, keluarnya ada 20 cara. Nah, operasi penghubungnya apa? Operasi penghubung yang digunakan adalah perkalian. Kenapa? Karena dua kegiatan ini harus dilakukan dua-duanya. Oke? Dan maka jadi kali. 5 kali 20 100. Nah, ada 100 cara yang bisa dipilih oleh si Andi dan Budi untuk masuk dan keluar. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Banyak siswa laki-laki 5 orang, siswa perempuan 3 orang. Banyak cara membentuk panitia yang beranggotakan 5 gitu ya. Jadi dari 5 tambah 3 ada 8 orang. Mau dibikin panitia, jumlah seluruh anggota panitianya ada 5 orang, terdiri atas paling sedikit 1 perempuan, minimal 1 cewek, dan paling banyak 3 perempuan dan paling banyak 3 cewek gitu ya. Nah, kita selidiki dulu apakah dia masuk permutasi atau kombinasi gitu ya. Ini kan mau bikin panitia 5 orang gitu kan ya. 5 orang. Maka kemungkinan pertama ya. Kita ambil misalkan siswa laki-lakinya ada L1 sampai L5. Siswa perempuannya ada P1 sampai P3 gitu kan ya. Nah, kemungkinan pertama kita mau ambil satu kemungkinan, dia ambil 5 orang, anggotanya ada 5 orang, minimal 1 perempuan. Misalkan P1 kita ambil P1 perempuan 1, lalu ambil laki-laki 4 orang sisanya berarti ya, L1 sampai L4 gitulah ya. Nah, ini jadi satu kemungkinan nih, satu kemungkinan panitia nih. Nah, kita buat kemungkinan lain yang anggotanya sama tapi kita acak-acak aja. Oke. Pokoknya urutan pertama misalkan laki-laki 1, lalu laki-laki 2, lalu perempuan 1, lalu laki-laki 3, lalu laki-laki 4. Yang pertama perempuannya 1, P1 sama laki-laki 1 sampai 4. Yang kedua laki-laki 1 sampai 4 juga, perempuannya cuma 1 doang gitu ya. Nah, karena ini sama gitu kan ya. Sama aja ini orangnya itu juga gitu kan ya. Biarpun urutannya berbeda tapi orangnya itu juga kan ya. Nggak ada tugas khusus, nggak ada misalkan jadi ketua, wakil sekretaris, nggak ada gitu kan ya. Maka ini adalah hal yang sama. Kalau sama dia masuk kombinasi. Gitu. Nah, sekarang kita jelas pakai rumusnya si kombinasi. Nah, kalau misalkan mau bikin panitia 5 orang, paling sedikit 1 perempuan, paling banyak 3 perempuan, berarti yang pertama adalah perempuannya 1 gitu kan ya. Perempuannya 1 orang dan laki-lakinya 4. Gitu kan ya, itu kemungkinan pertama tuh. Karena perempuan minimal 1, nggak boleh nggak ada perempuannya. Nah, ada kemungkinan lain bahwa perempuannya berapa nih? Perempuannya 2. Kalau perempuannya 2, maka laki-lakinya berapa? 3, bagus. Kenapa 3? Karena total orang buat panitianya kan butuhnya 5 doang. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ada lagi kemungkinan lain. Perempuannya 3. Kalau perempuannya 3, maka laki-lakinya cuma 2. Nah, gitu. Ada kemungkinan lain nggak? Perempuannya 4 bisa nggak, Pak? Nggak boleh, kan paling banyak 3 orang perempuan. Gitu. Maka kemungkinannya cuma 3 ini aja nih. Nah, perempuan 1 dan laki-laki 4. Perempuan 1, ingat pakai rumus yang kombinasi. Berarti perempuannya tersedia berapa? Ada 3 kan? Berarti 3C1 dikali dengan 4 laki-laki. Laki-lakinya ada 5. Berarti 5C4. Oke. Kita masukin ke rumusnya. 3C1 3 faktorial per 3 min 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Nah, ini untuk 3C1 nya. Sekarang 5C4 nya.
5 faktorial per 5 min 4 faktorial dikali 4 faktorial. Nah, yang ini dulu nih. 3 faktorial berarti 3 kali 2 faktorial ya. Karena 3 min 1 jadi 2 faktorial. Selanjutnya, yang ini 1. Oke. Jadi kalau misalkan dibagi-bagi gitu ya, maksudnya gini nih. Jadi 3C1 ini jadi ini gitu ya. Nah, yang ini nanti jadi ini. Tuh, gitu maksudnya. Oke. Nah, sekarang sama dengan ya, dikali dengan 5 faktorial. 5 kali 4 faktorial. Cukup sampai 4 faktorial ya. 5 min 4 1 faktorial. Itu kan? Dikali dengan 4 faktorial. Nah, ini bisa coret 4 faktorialnya. Oke, yang ini juga 2 faktorial bisa coret. Nah, ini 1 faktorial, 5 bagi 1 tetap 5. 3 kali 5, 15. Yang pertama 15 cara, kalau perempuannya 1. Nah, kalau perempuannya 2. Oke, kita berarti ambil 3C2 dikali dengan 5C3. 3C2 berarti 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sekarang kita urus 5C3 nya, berarti 5 faktorial per 5 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, kita hitung. 3 faktorialnya berarti 3 kali 2 faktorial ya. Nah, yang bawahnya 3 min 2 faktorial kan jadi 1 faktorial. 2 faktorialnya tetap kita tulis 2 faktorial biar bisa coret nanti sama atasnya. 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Oke, 5 min 3, 2 faktorial. Dikali dengan 3 faktorial, nanti bisa dicoret. 2 faktorial coret. 3 faktorial coret. 2 faktorial kan 2 kali 1, 2 kali 1, 2 ya. Berarti 4 dibagi 2, 2. 2 kali 5, 10 kali 3, bagus, 30. Nah, kalau perempuannya 2, laki-lakinya 3, berarti ada 30 cara. Kan? Nah, perempuannya 3 dan 2 laki-laki. Berarti 3C3 dikali dengan 5C2. 3C3, 3 faktorial per 3 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, dikali dengan 5C2, 5 faktorial per 5 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Yang ini kita cari ya. 3 faktorial berarti 3 faktorial tulis aja ya. 3 min 3 faktorial, 3 min 3 0. 0 faktorial itu sama dengan 1. 3 faktorial tulis lagi. Nah, ini kan coret sama dengan 1 ya. Kita urus yang ini dulu. 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 5 min 2 jadi 3 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1. 3 faktorial bagi 3 faktorial 1, bukan habis ya, 1. 3 faktorial ini coret. 4 bagi 2 2. 5 kali 2 bagus, 10 kali 1 10. Nah, terus gimana Pak? Ada 3 cara nih, 15, 30 sama 10. Karena ini caranya semuanya bisa dipakai, tapi kan nggak dipakai langsung dua-duanya atau tiga-tiganya ya. Salah satu aja. Cara yang ini atau cara yang ini atau cara yang ini. Nah, kalau kalimatnya atau, maka dijumlahkan. Dijumlahkan 15 tambah 30 tambah 10. Hasilnya adalah 55 cara. Wah. 55 cara ya. Nah, seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Dari sejumlah siswa terdiri dari 3 siswa kelas 10, 4 kelas 11, 3 kelas 12. Mau dipilih pengurus OSIS, ketua, wakil, sekretaris. Ketua harus berasal dari kelas yang lebih tinggi dari wakil dan sekretaris. Banyak cara untuk memilih pengurus OSIS adalah karena ini jelas ada ketua, wakil, sama sekretaris, maka dia masuk permutasi. Ada tugas khusus di sana gitu. Ini jelas masuk soal permutasi. Nah, tapi katanya ketuanya harus berasal dari kelas yang lebih tinggi. Berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketuanya kelas 12, gitu kan ya. Wakil dan sekretarisnya dari kelas 10
tulis aja ya, wakil dan sekretaris dari kelas 11 atau 10. Nah, kemungkinan lain ketuanya dari kelas 11. Maka wakil dan sekretarisnya dari kelas 10 aja. Nggak mungkin dia dari kelas 11 ya, karena ketuanya harus lebih tinggi dibanding wakil sama sekretaris. Maka kemungkinannya 2 itu aja. Kalau misalkan ketuanya kelas 10 bisa nggak Pak? Kalau ketuanya kelas 10, terus wakil sama sekretarisnya kelas berapa? Kelas 10 lagi? Nggak boleh, kan ketuanya harus lebih tinggi dia kelasnya, gitu kan ya? Itu cuma ada 2 kemungkinan nih, ketua kelas 12 atau ketua dari kelas 11. Kalau ketuanya kelas 12, maka wakil dan sekretarisnya dari kelas 11 atau kelas 10 gitu. Nah, ini kan permutasi nih masuknya nih. Kalau permutasi kita bisa pakai filling slot. Itu lebih mudah. Oke, kita cari dulu untuk ketua, wakil, sekretaris, gitu kan ya. Ketuanya dari kelas 12. Ketua gitu tulisan sini. Ketua, wakil, dan sekretaris. Ketuanya kelas 12. Cuma ada 3 kemungkinan. Kenapa? Karena cuma ada 3 siswa di kelas 12. Wakil dan sekretarisnya. Wakilnya boleh nggak dari kelas 10? Boleh. Dari kelas 11 boleh nggak? Boleh. Maka 3 tambah 4, 7 kemungkinan. 7 dari mana? Dari kelas 10 tambah kelas 11. Oke. Nah, sekretarisnya sekarang. Sekretarisnya juga dari kelas 10 sama kelas 11 kan ya? Nah, tapi kan udah di antara kelas 10 sama kelas 11 tadi udah jadi wakil 1 orang. Maka sisanya tinggal 6 gitu. Nah, ini tinggal dikalikan. Seperti itu. Kalau kebingungan, kalian bisa tulisin kemungkinan-kemungkinannya. Oke. Kalau kebingungan ya. Oke, sekarang tinggal kita kalikan aja. 3 kali 7 kali 6 hasilnya adalah 126 cara. Seperti itu. Oke. Itu kalau ketuanya kelas 12. Kalau ketuanya kelas 11, ya pilih slot lagi aja. Slot pertama untuk ketua, lalu wakil, lalu sekretaris. Oke, untuk ketua dari kelas 11. Kelas 11-nya ada berapa siswa sih? Ada 4 siswa doang. Berarti 4 kemungkinan aja. Nah, wakil sama sekretarisnya boleh nggak dari kelas 12? Nggak boleh. Kan ketuanya harus lebih tinggi kan? Nah, wakilnya berarti dari kelas 10. Kelas 10 ada 3 orang. Nah, sekretarisnya dari kelas 10 juga kan? Gitu ya. Tapi kan 1 orang udah jadi wakil nih kelas 10-nya, maka tinggal 2 kemungkinan aja. Nah, ini tinggal dikalikan. 4 kali 3 itu 12 ya. 12 kali 2 24. Ada 24 cara. Nah, terus gimana Pas? Ada 126 cara, ada 24 cara. Kan ini kemungkinan pertama gitu ya, atau kemungkinan kedua gitu kan. Kalau kalimatnya atau, maka tinggal dijumlahkan aja. Oke. 126 tambah 24 ada 150 cara. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya, pada suatu tes penerimaan pegawai, seorang pelamar wajib mengerjakan 6 soal di antara 14 soal. Soal nomor 1 sampai 3 harus dikerjain. Banyak pilihan soal yang harus dilakukan adalah, oke kita lihat. Soal yang tersedia tuh ada 14 soal. Tapi yang wajib dikerjain itu 6 soal. Itu kan ya? Nah, di antara 6 soal ini, nomor 1, 2, sama 3 itu harus dikerjain. Sisanya 4, 5, 6 ini bebas. Nah, tugas kita adalah nentuin ini nih sebenarnya nih. 4, 5, 6-nya ini nih. Nah, 3 soal sisanya gitu maksudnya. Oke. Berarti kita harus ngerjain, sebenarnya harus ngerjain 6 soal. Tapi 1 sampai 3 wajib dikerjain. Berarti kalau 6 soal dan 1 sampai 3 udah dikerjain, sisanya tinggal 3 soal lagi, gitu kan ya. Nah, 3 soal lagi yang harus dikerjain. Oke. 3 soal lagi. Soal yang tersedia tadinya 14. Itu kan ya. Oke.
Tadinya ada 14 soal, tapi 1 sampai 3 kan wajib dikerjain. Maka soal yang sisanya yang bisa dipilih adalah soal, berapa soal lagi nih? 1 sampai 3 berarti kan 3 soal ya. 11 soal lagi. Nah, berarti ini sebagai N, yang ini sebagai R atau K gitu ya. Nah, NCK atau NCR gitu kan ya. Ini masuknya soal yang kombinasi ya. Seperti itu. Kombinasinya berarti 11C3. Berarti 11 faktorial per 11 min 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. 11 faktorial, 11 kali 10 kali 9 kali 8 sampai 8 faktorial ya. Kenapa? Karena 11 min 3 itu hasilnya 8 faktorial. Nanti kita coret. 3 faktorialnya 3 kali 2 kali 1. 8 faktorial habis. 9 bagi 3 hasilnya 3. Selanjutnya 10 bagi 2 hasilnya 5. Seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja tuh. 11 kali 5 kali berapa tuh? 3 ya? Nah, 11 kali 5 kali 3 hasilnya adalah 165 cara. Gitu. Oke, selanjutnya jika diperlukan 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan untuk membentuk suatu barisan sedemikian rupa sehingga perempuan posisinya digenap, berapa banyak kemungkinan susunan barisan itu? Oke. Ini masuknya ke soal permutasi ya. Karena apa? Karena urutannya diperhatiin sama dia. Oke. Diperlukan 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, berarti ada 9. Karena dia permutasi, kita bisa pakai filling slot. Nah, berapa slotnya? Ada 9 ya. Karena untuk 9 orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1, 2, 3 urutannya ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, slot prioritasnya. Katanya apa? Perempuan posisi genap. Posisi genap itu 2, 4, 6, 8. Perempuannya ada berapa? Ada 4 ya, berarti. Nah, di posisi genap yang pertama, yaitu 2, dia ada 4 kemungkinan atau 4 cara. Oke. Terus perempuan harus ngisi posisi keempat, 6, 8. 4-nya dulu kita urus. Tadi perempuan ada 4 ya yang tersedia. Nah, 4 kemungkinan itu entah siapa, 1 orang masuk ke posisi kedua. Karena tadi 4 orang terus 1 orang udah masuk ke posisi 2, maka tinggal sisa 3 orang. Ini perempuannya kita urus dulu. Oke. Nah, karena udah sekarang yang ke-6-nya ya. Yang ke-6-nya sekarang karena 2 orang udah ngisi. Yang pertama ngisi posisi kedua, yang kedua ngisi posisi keempat, maka sisa tinggal 2 orang lagi perempuannya. Nah, yang terakhir cuma tinggal 1, seperti itu. Jelas? Oke, lanjut ya. Sekarang kita urus yang laki-laki. Laki-laki kan bebas ya, nggak ada aturan. Maka kita mulai dari slot yang paling kiri. Maka 5 kemungkinan. 1 orang udah ngisi 1, jadi 4, berkurang 1 lagi, 3, 2, 1. Seperti itu. Nah, ini tinggal dikalikan aja nih. 5 kali 4, 20. Oke, berapa lagi yang paling gampang nih ya? Gak apa-apa ini juga ya. 4 kali 3, 12. 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Maka sisanya tinggal 20 kali 12 kali 12. Seperti itu. 20 kali 12 kali 12. Hasil akhirnya adalah 2880 cara. Seperti itu. Nah, kali 1 kali 1-nya gimana, Pak? Ya kalau dikali 1 kali dikali 1 ya tetap aja hasilnya gitu kan ya. 20 kali 12 kali 12. Hasilnya adalah 2880 cara. Soal selanjutnya, 3 pasang suami istri duduk berdampingan pada satu baris. Jika setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah, kalau 3 pasang suami istri berarti kan ada 6 orang gitu ya. Nah, karena ini duduknya berdampingan, pasti dia urutannya diperhatiin. Kalau urutannya diperhatiin, maka dia masuk permutasi. Kalau dia masuk permutasi, dia bisa pakai filling slot. Karena lebih gampang ya filling slot ya. 3 pasang suami istri, berarti ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, selanjutnya gini. Suami istri harus duduk berdampingan. Setiap pasang suami istri harus duduk berdampingan. Berarti bangkunya kita dempetin aja nih, 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6. Kenapa? Karena yang suami istri harus berdampingan. Berarti ini jadi satu kesatuan nih. 1, terus yang ini 2, yang ini 3. Nah, seperti itu. Oke, kita dempetin ya. Nah, kalau 3 pasang suami istrinya, pertama kita tulis dengan pasangan 1, lalu pasangan 2, lalu pasangan 3. Oke, berarti ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 pasang ya. Ada 3 pasangan. Nah, kalau kita bisa pakai filling slot, berarti di slot pertama, kan ini kan slot 1, 2 kan kita jadiin 1, maka dia jadi slot pertama. Kita bisa milih pasangan 1 atau pasangan 2 atau pasangan 3. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. Entah itu pasangan 1, pasangan 2 atau pasangan 3. Maka 3 kemungkinan, gitu ya. Lalu di slot kedua berkurang 1, 2 kemungkinan. Slot ketiga berkurang 1, 1 kemungkinan. Seperti itu. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Oke, 6-nya kita simpen dulu karena belum selesai. Nih, di pasangan 1 itu kan dia ada laki-laki sama perempuan gitu kan ya. Laki-laki 1, perempuan 1. Yang ini juga laki-laki 2, perempuan 2. Yang ini juga laki-laki 3, perempuan 3. Seperti itu. Nah, itu laki-laki sama perempuannya kan bisa aja ya. Kemungkinan pertama tuh laki-laki perempuan. Nah, kemungkinan kedua dia bisa perempuan laki-laki gitu kan ya. Nah, itu kan bisa diacak jadi suami istri itu bisa tukeran tempat. Ada berapa banyak tukeran tempatnya? Berarti ya cuma ada 2 nih. Entah itu apa aja kemungkinannya, laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki. Berarti ini ada 2 cara juga di sini nih. 2 cara buat mindahin perempuan sama laki-lakinya, suami sama istrinya. Di sini juga 2 cara. Di sini juga 2 cara. Seperti itu. 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah bagus. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Terus Pak, yang mana yang caranya hasil akhirnya yang mana? Nah, ini kita kalikan. 6 kali 8 hasilnya 48 cara. Seperti itu.